Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian. Saya sedang berada di eh, desa masa kecil mantan Presiden Jokowi yang sekarang sudah dibuat joglo bagus tuh. Ada joglo dan kemudian ada gambar Prabowo Gibran, kemudian ada gambar kakek nenek ya Mbah Jokowi. Jadi menurut Pak Mulyono yang mengurus ini kakek nenek Jokowi, mereka punya 3 putra ya. Nah, salah satunya adalah Ibu Sujiatmi yang kemudian dikatakan sebagai ibu dari Jokowi. Dan nanti di samping ini juga ada masjid ya, kemudian ada rumah aslinya tuh. Itu rumah aslinya ya. Dan ini digunakan untuk kegiatan les bahasa Inggris anak-anak di kampung sini. Kebetulan itu Pak Mulyono ya, lagi ngobrol-ngobrol tuh Pak Mulyono. Nah, itu Pak Mulyono itu yang menjaga namanya Pak Mulyono. Mulyono ya. Namanya Pak Mulyono. Nah, itu Pak Mulyono. Masyarakat baik kalangan bawah atau menengah bisa kebetulan nanti kalau pas ada ya bisa temui. Kalau Pak Mulyono udah berapa lama sih? Dari kecil? Kalau saya sih sejak lahir di sini. Oh, penduduk asli sini. Iya, karena saya berada teman mainnya Pak Jokowi. Saya itu tadi. Kelahiran tahun berapa, Pak? Kalau saya kelahiran 70. 70, berarti ini 10 tahun lebih muda dari Pak Jokowi. Iya. Tapi sempat beliau kan 64. Lihat, oh, beliau bukan 64, 61 beliau tahunnya. Oh, yang usianya. Maksudnya usianya kemarin kan ulang tahun. Saya bilang kok kelahirannya. Nah, kok Bapak itu 70? 70 itu kelahiran. Jadi kalau makanya karena 55 kan. Beliau bilang saya 70. Pak Jokowi 64. Nah. Jadi dia mengungkapkan kelahiran. Maksudnya kelahiran betul, ya. Sudah makanya. Jadi Bapak tuh 55 sekarang. Betul. Pak Jokowi 64. Nah, itu pernah ketemu nggak di sini? Oh, sering kalau saya sih setiap waktu Pak kecil Jokowi. Pernah main? Oh, kalau kecil ya ngikut sama istilahnya sama kakak kan udah ngikut main-main kemana-mana. Okay. Dan jenengan piyambak sampai tahun berapa? Itu rumah saya ya, ada warung esnya itu. Oh, warungan. Sampai tahun berapa kalau Pak Jokowi di sini kira-kira? Atau sampai SD, SMP? Ya kalau SLTP lah. SLTP. Tapi semenjak SLTP itu kan seringnya kan mainnya ke kampung. Ya, tapi maksudnya pindahnya SLTP. Kalau pindahnya. Oke. Tapi rumah ini nggak dijual. Oh, maksudnya waktu Pak Jokowi pindah, kakek neneknya nggak jual rumah ini atau kakek neneknya tetap di sini? Tetap di sini. Pak siapa kalau kakeknya? Wirorjo. Kalau kakeknya Wirorjo. Ya. Kalau ibunya? Ibu Sani. Ya. Nah, diulangi Pak, kita rekam. Pak Wirorjo itu punya 3 putra. Betul. Satu Bapak Haji Samiono. Bapak Haji Samiono wis meninggal. Udah almarhum. Yang kedua Ibu Sujiatmi. Almarhumah Ibu Sujiatmi. Ibunya Jokowi. Iya, betul. Kemudian yang ketiga Bapak Haji Insinyur Setiawan. Bapak Haji Insinyur Setiawan yang sekarang di Sleman. Cangkringan. Oh, di Cangkringan. Tepatnya di Cangkringan. Jadi masih hidup ya? Masih. Oh, tinggal satu itu. Iya. Itu usianya berapa sekarang Pak? Itu berarti Pak Setiawan ini? Pak Setiawan? Iya. Pak Setiawan itu ya kurang lebihnya sekitar berapa ya? Sekitar 70-an ke sana lah. 70-an ke sana ya. Kalau Bu Sujiatmi meninggalnya waktu itu berapa tahun kira-kira? Itu Bu Sujiatmi itu kalau tidak salah pas Covid itu ya. Iya, pas Covid tahun 2020. Pas Covid. Iya. Itu usia berapa waktu itu meninggal kira-kira? Ibu? Ya. Ibu usia pasnya itu berapa ya? Itu sebaya sama bapak saya, sekarang bapak saya 87. Oke. Jadi ya sekitar hampir 80-an lah. 80-an ya, hampir 80. Iya, 80. Ke atas sedikit lah paling. Gitu. Kalau Pak Jokowi sendiri berapa saudaranya? Pak Joko itu ada adik perempuan, yang laki kan cuma Pak Joko. Ya. Nanti kalau mau tahu yang sebenarnya kan bisa lihat silsilah yang ada di situ. Nah, ada silsilahnya saudara Pak Joko, nama kecilnya Pak Joko, kemudian
sekolah dan mainnya Di situ ada ya? di situ semua. Oh, Bisa tadi. lihat nanti. Kami sedang berada di rumah masa lalu Pak Jokowi. Ini ada Pak Mulyono. Pak Mul itu di desa mana nih Pak Mul? Gumuk Rejo, Oh, Homo. Gumuk Rejo, Gumuk Giri Roto Rejo. Ngemplak Boyolali. Gumuk Rejo, Giri Roto, Ngemplak Ngemplak, Boyolali. Boyolali. Iya, itu Nah, kabupaten. itu desa tadi? Desa apa? Ini Dukuh Gumuk Rejo, desanya Giri Roto, Oh, Kecamatan Ngemplak. Duku apa nih? Gumuk Rejo. Gumuk Rejo. Betul. Kemudian Desa Giri Roto, Desa Giri Roto, Kecamatan Ngemplak. Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Kabupatennya Boyolali. Oke. Jadi ini rumah yang pernah didiami Pak Jokowi Betul. waktu Waktu masih kecil. Ya, kecil. Oke, sekarang digunakan tempat belajar bahasa Inggris. Betul. les bahasa Anak-anak Inggris. kampung sini. Satu desa. Oh, satu desa. wilayah. Yang mau ngikut gratis. Desa apa tadi? Desa Giri Roto. Desa Giri Roto ya. Oke. Giri Roto itu apa artinya? Giri itu apa artinya? Giri Roto itu kalau tidak salah itu tempat yang apa ya? Rata. Enggak rata, ada gundukan-gundukan tanah gitu, semacam Oke. apa ya? Oke. Jadi kalau kita mau ke sini, lewat di sini dulu pertama kali. Ini rumah Iya, sejarah Bapak betul. Jokowi. Nah, bisa lihat keterangan. Ya, saya bacain ya, biar Betul. bisa diinikan. Betul. Rumah kecil Jokowi, ya, koma, merupakan rumah sederhana yang terbuat dari kayu jati. Rumah sederhana ini merupakan rumah kediaman dari kakek dan nenek Jokowi, terletak di desa Giri Roto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, membuat Jokowi kecil sering berkunjung dan bermain saat liburan sekolah tiba. Oh, maksudnya rumah masa kecilnya ya, Iya. ketika dia udah pindah ya. Rumah kecil Jokowi ini awalnya mempunyai 4 bagian, tetapi 3 bagian lainnya sudah dipindahkan dan dijual. Rumah ini sudah kosong sejak pembangunan rumah Joglo Wirorejan yang dibangun di sebelah rumah kecil ini sekitar 2019 lalu. Usia dari rumah kecil itu sudah hampir 100 tahun. Setelah kakek dan nenek Jokowi meninggal, rumah ini dihuni oleh saudara dari Bapak Jokowi. Namun sekarang rumah ini menjadi wakaf desa dan menjadi kenangan. Rumah ini mendapatkan julukan sebagai rumah sejarah Bapak Jokowi. Ya, rumah sejarah Bapak Jokowi. Ini ya, oke. Nah, pelan-pelan tuh move-nya, jangan ini ya, pelan-pelan. Iya. Nah, ini kakek nenek Jokowi ya. Yang fotonya terpampang. Ya, fotonya terpampang di Joglo. Joglo itu yang bangun Pak Jokowi sendiri. Itu dari satu keluarga. Oh, satu keluarga. Keluarga dari bapak ibunya Bapak Jokowi, Baik. termasuk Pak Jokowi sendiri. Oh, oke. Betul. Oke, ilustrasi di samping merupakan ilustrasi dari kakek dan nenek Bapak Jokowi selaku pemilik rumah ini almarhum Bapak Wirorejo selaku kakek Jokowi merupakan pedagang kayu yang memiliki usaha bernama Roda Jati di Gumuk Rejo, Kelurahan Giri Roto, Ngemplak, Boyolali. Jadi memang udah sejarahnya tukang kayu ya. Ya, dulu awalnya jualan arang, Pak. Oh, oke. Pak Wirorejo itu jualan arang. Jadi mikul arang ke Solo. Balik ke sini. Gitu. Oke ya. Tapi terus meningkat kan menjadi pengusaha kayu ya. Ya. Almarhumah Ibu Sani Wirorejo selaku nenek Bapak Joko Widodo meninggal dunia pada malam pukul 22.40 WIB. Saat itu Mbah Sani Wirorejo berusia tepat 100 tahun. Kapan meninggalnya ini? Tahunnya nggak ada. Beliau dimakamkan di Desa Mundu, Gondang Rejo, Karanganyar. Dan ini keluarga Pak Jokowi di sini semua ya? Iya. Oke. Semasa hidupnya Eyang Putri sering memberikan wejangan kepada Bapak Jokowi, ini laku sing apik lan sederhana ya. Maksudnya tuh ya laku itu bertingkah laku lah yang baik dan sederhana. Yang memiliki arti selalu berbuat baik dan sederhana. Udah ada terjemahannya di bawah. Nah, itu silsilah. Nah, ini agak silsilah keluarga agak gelap ini. Karena itu tolong di lampunya kebetulan oke. mati. Loh, iki ada yang pakai sendal, ada yang enggak. Ini kayaknya boleh pakai sendal, Pak? Boleh. Oh, kalau gitu saya bawa sendal dulu. Bentar, tunggu ya. Iya. Tunggu. Ada yang pakai sendal, ada yang enggak gitu ya. Oke, sebentar. Ada. Oke.
Bentar ya, ini silsilah keluarga Pak Jokowi. Nih, silsilah keluarga baca. Joko Widodo merupakan anak pertama dari sepasang suami istri bernama Bapak Wijiatno dan Ibu Haji Sujiatmi. Bapak Wijiatno dan Ibu Haji Sujiatmi sendiri memiliki 4 orang anak. Bapak Joko Widodo sebagai anak pertama, Ibu Haja Sriyantini sebagai anak kedua, Ibu Haja Idayati sebagai anak ketiga, dan Ibu Haja Titik Ritawati yang merupakan anak terakhir dari sepasang suami istri ini. Oh, berarti kandung semua ini, Pak? Ya. Jadi Idayati itu saudara kandung Pak Jokowi? Betul. Oke. Adik kandung ya. Ayah Jokowi, Bapak Wijiatno, merupakan anak dari Bapak Lamidi Wiryo Miharjo. Oh, bukan Wijiatno Noto Diprojo, belum ada ya? Noto apa? Noto Miharjo ada ya. Lamidi Wiryo Miharjo dan Ibu Painem. Sepasang suami istri ini dikaruniai 5 orang anak. Anak pertama merupakan ayah Jokowi yaitu Bapak Wijiatno, anak kedua Bapak Wahyono, anak ketiga Bapak Hamulyono Herlambang, anak keempat Bapak Joko Sudarsono, dan anak terakhir Bapak Heru Purnomo. Oke. Jadi ada anak terakhirnya Heru Purnomo. Ini Ya. Itu punya istri orang sini juga. ayah Jokowi, Bapak Lamidi merupakan seorang lurah dongkol atau biasa disebut lurah seumur hidup dari desa Keragan, Gondang Rejo, Karanganyar. Walaupun dongkol tapi seumur hidup ya. Iya. Dulu Mas. Ibu Jokowi, Haja Sujiatmi, merupakan anak kedua dari sepasang suami istri bernama Bapak Wirorejo dan Ibu Sani. Bapak Wirorejo dan Ibu Sani ini memiliki 3 orang anak. Anak pertama yang merupakan kakak dari Ibu Jokowi, yaitu Bapak Haji Miyono Suryo Sarjono. Anak kedua merupakan ibu dari Bapak Jokowi, Haja Sujiatmi, dan anak terakhir Bapak Insinyur Haryawan Prasetya. Keluarga dari Ibu Jokowi merupakan seorang pedagang kayu dari Gumuk Rejo, Desa Giriroto, Ngemplak, Boyolali. Ya. Hidupkan lagi dong di foto. Belum selesai, Bro. Belum selesai. Oke. Oke, ya. Oke. Nah, ini silsilanya nih ya. Silsilanya. Oke. Rata-rata kebanyakan itu kamu. Kalau yang masih ada hubungan. Oke. Nah, kita move to another place ya. Nah, ini lagi ya. Bentar dong. Riwayat pendidikan. Oke. Ya. Riwayat pendidikan. Mana sih yang tadi? Mana sih Ogi? Oke. Riwayat pendidikan. SD sekolah. Sewaktu SD Joko Widodo bersekolah di SD Negeri 112 Tirtoyoso. Sekolah tersebut berlokasi di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Ketika kelas 6 SD, Jokowi dan keluarga pindah karena rumahnya terdampak pemerintah Kota Surakarta. Kemudian keluarga Jokowi pindah dan menempati rumah di Jalan Ahmad Yani nomor 331 Solo. Kelas 4 SD. SMP sekolah menengah pertama. Lulus SD, Jokowi masuk SMP Negeri 1 Surakarta pada tahun 1976. Sekolah ini terletak di Jalan MT Haryono 4 Surakarta, Jawa Tengah. Berdasarkan website SMP Negeri 1 Surakarta, saat ini kepala sekolah di SMP yang pernah ditempati Jokowi adalah Sutarmo. Rekan satu angkatan Jokowi di SMPN 1 Surakarta bernama Utomo Putro, ketua OSIS, mengatakan bahwa Jokowi itu dulu terkenal pendiam, anteng, kalem, dan gak pernah macam-macam. Oke, kemudian SMA sekolah menengah atas lulus 3,5 tahun. Jokowi menempuh pendidikan SMA di SMA 6 Surakarta selama 3,5 tahun. Hal tersebut karena pada tahun 79, waktu Jokowi berada di kelas 3, tiba-tiba ada kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak P dan K, Daud Yusuf. Daud Yusuf pada saat itu adalah bagian dari Kabinet Pembangunan 3. Ia diangkat oleh Presiden Soeharto pada Maret 1978. Kebijakan yang dimaksud adalah menambah 1 semester bagi seluruh jenjang pendidikan, baik SD, SMP, dan SMA. Artinya waktu kelulusan yang pada tahun-tahun sebelumnya digelar November menjadi mundur beberapa bulan setelahnya dan sudah memasuki tahun berikutnya.
Kepala Sekolah SMA N6 Surakarta saat itu mengatakan, karena mengalami penambahan satu semester itulah yang membuat Pak Jokowi dan anak-anak lain berada di jenjang sekolahnya selama 3,5 tahun. Karena masuknya Januari 77 dan lulusnya menjadi April 1980. Oke. Jokowi masuk SMP Negeri 1 tahun 1976. Kalau 76, 77, 78, 79, 80 jadi 4 tahun tuh. 4 tahun setengah. Karena disebutkan diulang. Negeri 1 pada tahun 1976. Ya kan? Sementara di sini dikatakan karena masuknya Januari 1977. Berarti itu dia. Ya, ini agak lagi ya. Iya. Ini udah gitu rasanya. Ini. Adik Jokowi. Iya, kurang lebihnya adiknya itu karena saya nggak paham betul ini nggak paham. mukanya. Jangan dikurang, jangan dilebihin. Iya. Kita nggak nawar soalnya. Iya. Oke. Masa-masa kuliah. Sudah. Joko Widodo merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Universitas tersebut terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Joko Widodo pada saat itu di UGM mengambil jurusan kehutanan pada Fakultas Kehutanan. Beliau masuk kuliah pada tahun 1980 dan lulus pada 1985. Pada saat kuliah, Joko Widodo belajar tentang struktur kayu, pemanfaatan dan teknologinya. Beliau berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodia Surakarta dengan meraih gelar insinyur. Selain kuliah, beliau juga tercatat aktif sebagai anggota Mapala Silvagama, unit kegiatan mahasiswa pencinta alam di fakultasnya. Joko Widodo juga sering melakukan pendakian ke gunung-gunung yang ada di Indonesia bersama teman-temannya. Pada saat kuliah, Joko Widodo memiliki kebiasaan jarang mencatat saat perkuliahan, tapi beliau memiliki inteligensi yang bagus. Setelah lulus pada 1985, beliau bekerja di BUMN PT Kertas Scrap Aceh dan ditempatkan di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo Aceh Tengah. Ya. Mulai tahun berapa dia nggak tahu dia, karena Desember kan lulusnya, berarti cepat banget dia dari November langsung November ya. Oke. Oke. Masa kecil Jokowi. Ya. Menurut pengakuan dari pengasuh Bapak Jokowi pada masa kecilnya di Dusun Gumuk Rejo, Kelurahan Giri Roton, Ngemplak, Boyolali, Bokjem, semasa kecil Jokowi adalah seorang anak yang pendiam, sosok anak yang pendiam. Ia juga bukan anak yang nakal dan rewel. Ketika Bokjem memberinya mainan, ia akan anteng, khusus bermain. Mainannya pun sederhana, selayaknya mainan anak desa pada umumnya. Saya beri mainan karet, gelang, pasir, kaleng, sendok, itu diam, ujar Mbok Jem dalam wawancara Metro TV. Belum berani bersalaman sama masyarakat. Oke. Jadi Kenapa nggak berani sama masyarakat? ya, Masih anu? takutnya nanti apa ya? Gimana ya kalau orang masyarakat kalau namanya kangen kan terkadang kan Itu sakit apa itu? Kayak sama betul kan orang kalau seneng kan gitu kan. Oyak-oyakan apa ya? Berkerumun banyak kan jadi kan. Iya, nah itu sakit apa, Pak? Sakitnya sih kurang tahu persis Nggak ngerti ya. Kayaknya alergi kulit. Ya kan gitu. Oke. Cuma penyebabnya juga Nggak ngerti ya. ya mudah-mudahan cepat membaik. Iya. Sehat. Coba kita ke ini, lihat lagi nih siapa ini. Wali kota dan gubernur. Jokowi mengawali karir birokrasinya sebagai wali kota Surakarta Solo sejak 28 Juli 2005 sampai 1 Oktober 2012, didampingi F.H. Adi Rudiatmo sebagai wakil wali kota. Selama periode kepemimpinannya sebagai wali kota, Jokowi telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan branding terbaik ke kota Solo, antara lain adalah rebranding kota Solo dengan menyetujui slogan kota Solo yaitu Solo the Spirit of Jawa. Rebranding ini turut didukung dengan pengembangan citra kota Solo
sebagai kota budaya dan kota batik. Di bawah kepemimpinan Jokowi pula, kota Solo dikembangkan sebagai kota MICE yang merupakan singkatan dari meetings, pertemuan, insentif, konferensi, kemudian dan exhibitions, pameran. Gubernur Jakarta, Jokowi baru 1,5 tahun menjabat Gubernur DKI. Jokowi masuk nominasi penghargaan wali kota terbaik dunia World Major 2014. Berbagai program telah beliau upayakan dan cukup memberikan keuntungan dan manfaat yang besar bagi masyarakat. Jakarta antara lain adalah peningkatan upah minimum provinsi, mengatasi banjir tahunan Jakarta, penataan pemukiman kumuh, pembenahan tata kota, pembenahan citra kota, dan beberapa program kerja lain yang bisa diapresiasi. Kemudian Presiden, dedikasi Bapak Jokowi kepada Indonesia membuat dia terpilih menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2014 dan sampai 2024 atau selama 2 periode. Selama menjabat, beliau telah sukses melakukan program kerjanya dan mendapatkan pencapaian yang besar yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, seperti tercatat ada 33 ruas tol yang telah diresmikan atau dioperasikan. Selain itu, pada kepemimpinannya Bapak Jokowi berhasil mengembalikan wilayah yang vital kepada NKRI, yaitu Blok Rokan yang dulu dikuasai oleh perusahaan asal Amerika Serikat yaitu PT Chevron. Tidak hanya Presiden Jokowi juga memperbanyak hak kepemilikan di PT Freeport yang dikuasai oleh negeri Paman Sam yaitu sebesar 51%, serta penghentian ekspor nikel mentah ke Eropa demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Di sisi yang lain, pada masa jabatan beliau, Indonesia berhasil berbagai macam acara dunia, Contohnya G20 di Bali, Piala Dunia usia 17 tahun yang rencana helakan tahun ini, dan juga Asian Games pada tahun 2018. Dalam segi kesehatan, pemerintah berhasil menurunkan prevalensi stunting di Indonesia dari 37,2% di tahun 2013 menjadi 30,8% di tahun 2018. Jadi 37,2% di tahun 2013 menjadi 30,8% di tahun 2018. Artinya prevalensi stunting di Indonesia turun 6,4% poin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pencapaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi stunting sebagai indikator gizi buruk untuk anak-anak Indonesia. Dalam segi pendidikan, pada masa jabatannya terdapat perubahan yang positif, salah satunya adanya program Merdeka Belajar yang dipelopori oleh Menteri Pendidikan sekarang. Tidak hanya itu, permasalahan yang membelenggu pada guru honorer pun sedikit-sedikit mulai teratasi dengan adanya PPPK bagi guru honorer yang masih belum lolos tes CPNS. Ya. Ini apa lagi? Kunjungan Jokowi Giriroto. Ya. Oke, sobat era sekalian, itu tadi ya. Dan kita tadi sudah, ini ada yang belum difoto kayaknya ya. Foto. Ini foto yang sering dipersoalkan ya. Ini foto Pak Jokowi ya. Entah sama siapa, sama Hidayati atau apa, di depan ini, tapi apakah iya di depan gedung apa? Di depan UGM ya. Gitu. Oke. Ya, kita ke sana. Nah, itu ya. Oke. Oh, Gibran belum pernah ke sini sama sekali. Sejak wali kota sampai presiden, wapres belum sini. Siapanya? Gibran. Oh, belum. Satu kali pun belum pernah dia. Belum. Karena dia terlalu sibuknya. Iya. Kita juga maklum lah. Iya. Nanti tapi yang jelas suatu saat ya belum pernah sekalipun ya. Bisa beliau sendiri. Bisa. Tapi dulu kalau dulu waktu kecilnya
sini jarang sekali. Oh jarang kok. Oh berarti udah mantap. Jadi masih kecil, otomatis beliau juga belum tahu kalau sini tempat buyutnya. Hanya kan gitu. Umur berapa tuh diajak ke sini Pak? Ya masih paling kalau tidak salah itu 2 tahun. Belum ada kali. Jadi masih kecil. Udah gede berarti bawa ke sini. Iya. Oh berarti Mas Gibran sekolahnya juga di Solo ya? Iya, sudah di Solo. Tempat tinggal kan sudah di Solo, di Sumber dulu, Bapak Solo. Iya. Kan di situ kan sekalian dulu ngelola ini mebel antik. Beliaunya mebel antik. Jadi dulu kan punya perusahaan banyak itu beliau, Pak Joko. Ada di Solo, di Sumber, kemudian di Ngasem, di Gawo, di Sukuar. Berarti kan di sini Ini kacamata hitam ini. Betulan ya ini? punya Hah? Pak, ini Pak Jokowinya yang mana ini? Pak Jokowi. Iya, yang foto yang anak muda ini. Itu yang Yang kacamata. Kacamata hitam itu ya? Mendekati ini. Iya. Kumis yang berkumis ya. Iya ini ya, kacamata hitam. Senang ini ya? Saya kumisan jenengan. Oh ini gitu ya. Pak Niko radionya tasik saged Pun napa nggih pun boten saged. Lah niki kan napa nggih? Napa baterainya kan sekarang udah jarang yang toko-toko jual. Jadi itu hanya sekedar untuk apa? Pajangan aja. Sekarang kan dulu kan Ayo bang sini bang. ya duduk. Ini apa di sini? Nah, sini aja. Enggak apa-apa. Cuma sharing sama saya. Sama di sini. Isi berapa ini? Tamu-tamu sudah bro. Kita dikasih tempat ini. Thank you. Makasih. Bukan adik kandung supaya jelas. Kita benar-benar ini adalah rumah dari almarhum Insinyur Hari Mulyono, mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980 1985, anak saudagar batik kaya raya di Solo di zamannya. Dan pintar orangnya. SMP 1 Surakarta asli, SMA 1 Surakarta asli, Fakultas Kehutanan UGM asli. Pintunya. Ini dulu pintunya asli seperti tempat asli saya. asli. Seperti ini sudah diganti setelah dibeli Mas Yapto. Sampai sekarang Oh jadi akhirnya udah nggak ada. Oh Pak Yapto Sudah dibeli Pak Yapto, sekarang dia Iya ya tuh. Yapto apa namanya? Iya. Ya, luas banget. Ini di sini bagian belakang. Tapi masih punya Kak Yapto itu. Masih ya, punyanya Iya. Ini adalah rumah asli. Besar ya rumahnya. Ini rumah asli. Rumah aslinya Pak Hari Mulyono nih. Jadi kita ini di Kampung Lawean. Kadang-kadang ada yang jaga, tapi ini mungkin sudah pergi atau sedang kerja kali ya. Ini saya dengan Bu Yuli ini keluarga konglomerat asli. Keluarga konglomerat asli Solo ya, Surakarta. Ini adalah kompleks Kampung Lawean. Itu konglomerat zaman dulu. Konglomeratnya Konglomeratnya Indonesia. Bentengnya kayak lama ya, tapi udah dalamnya rumah bagus. Oh iya, karena bagus. Jadi memang Kelihatan biasa. hidden Tuh arsitek lihat, dilihatin. ini kan sebetulnya budaya Islam ya. Jadi kita tuh tidak boleh pamer. Ya, Seperti itu. Ya betul. Kalau Lawean itu alasannya adalah supaya aman karena dulu Ya. banyak perampokan. Ya. Dulu itu mengerikan. Ya. Jadi harta kekayaan itu
taruh di bunker, taruh di bunker. Sentong. Jadi sentong kamar orang tua itu nggak pernah ada jendela. Di situ nyimpen harta kekayaan. Nah ini sebetulnya kalau Jadi- ada orangnya itu tetap ya Mbak. Oh, terakhir sini. Terakhir pas cagak ting ini loh. Iya. Apa ya? Tapi dia ngajar kok cebolan kayak Mbak di itu bisa lihat. Jadi kalau rumahnya Joko bagus Widodo banget. itu, Joko Widodo tuh kata Pak Betong Suryadi orang PDIP itu, rumahnya kan ada bunkernya, isinya adalah hartanya, Nah, sekarang itu sumber. uang. Nah itu mengikuti tradisi dari para orang saudagar kaya konglomerat masa lalu di Solo. Kalau mereka memang simpen uangnya itu bukan di bank, bukan di apa, di rumahnya, di bunker. Namanya sentong ya, sentong. Namanya sentong gitu. Nah kalau zaman sekarang ya pakai itu apa namanya? Pakai apa namanya? Lemari besi. Iya. Ini ya, coba apa sini ya? Pas lihat. Sampai sini loh, Bu. Iya ini pintunya. Itu agak ting-ting itu. Ini terakhir sini. Terakhir sini. Ini yang paling terakhir ini. Habis ya. Paling terakhir rumahnya Hari Mulyono ini. Ini pintunya, dalamnya bagus sekali. Kaya raya dia. Iya, kaya raya. Bang, bisa diintip dari sini, Bang. Luar biasa itu bangunannya, Bang. Ini kelihatan ini di apa, Bang? Ini bisa dilihat dari sini. Itu dalamnya bagus. Kayu jati bangunannya. Dan sak lawean bagian sini MD3 ini hanya satunya punya TV. Kono cilik. Oh ya dulu nonton di sini. Iya, terus setelah di sini ibu saya. Iya. Oh iya, sekitaran seangkatanan kan tahun dengan Jokowi saya sama Kalau juga adik kandung saya itu seangkatan dengan Jokowi di SMP 1. Jadi tapi nggak tahu lulus apa enggak karena ya orang juga biasa ya. Jadi kan nggak pada kenal. Terus aja Jokowi yang itu kan. tapi memang namanya Jokowi. Saya jelaskan. Jadi di SMP 1 itu ada sama paling favorit di Solo. Tapi ada kelas yang memang untuk orkai gitu kan. Saya tahu tuh ada kelas khusus untuk orang kaya, untuk pejabat. Jadi makanya ya katanya Jokowi di SMP 1 Surakarta, katanya Gibran juga di SMP 1 Surakarta. Cuman yang perlu kita cari itu adalah di mana teman-teman seangkatannya dia tuh. Kan nggak ada satupun yang muncul. Padahal SMP 1 Surakarta tuh SMP paling favorit di Solo. Kan ini nggak masuk akal ya. Nggak ada satupun yang pernah bilang ya. Kalau teman-teman SMA-nya yang SMP 1 Surakarta kan ada beberapa yang udah bermunculan mengatakan dia Joko Widodo adalah ini apa teman saya kan gitu, walaupun jumlahnya nggak banyak ya, tapi untuk SMP 1 Surakarta masih misterius loh. Jadi ketika disampaikan bahwa tahun 81 ya dia di 81 tahun berapa ya 77 ya kalau nggak salah SMP ya. Adik saya jadi seangkatan dengan adik saya. Tapi aku lagi bisa kelas mbak, aku nggak kenal loh. Gitu. Nggak kenal. Terus saya Rate kan nggak kenal. Terus Rofi, Dewi, ini ya takoni. Boy ya kalau orang yang nggak tahu, tidak merasa ya mungkin apa karena orang pinter banget atau apa ya kan dulu kan yang terkenal itu yang pinter-pinter seperti itu. Tapi Pak Hari Mulyono banyak yang Kalau saya ketemu Iriana SMP 10. Oh iya iya betul ya. Satu kelas. Satu kelas. Itu kuliahnya gimana tuh Bu Iriana? UMS tuh masih Tapi nggak lulus. Oh, ini ya. Nih dari warga Solo asli ya. Beliau ini dosen UMS. Ya, dosen UMS yang katanya Bu Iriana itu ya Bu Iriana itu menyatakan pernah jadi mahasiswa UMS. Ya, tapi tidak lulus. ya setahu kami tidak Setahu lulus. ya. Sekarang kok ada MM-nya. MM-nya, ada SE-nya, ada MM-nya kan. Di GOB kuwi lho STIE. STIE ya katanya di situ. Itu namanya gelar mundut. Orang Jawa bilang itu gelar mundut. Gelar mundut itu beli. Nah, seperti itu. Pernah memang pernah. Ya pernah sih. Pernah ya ya. seperti- Datanya ada tapi tidak setahu saya tidak lulus. Dari dosen teman-teman dosen di data mengatakan tidak lulus loh. Ya, jadi ini harus dicari. Data lengkap. Ya, harus diverifikasi sama Bu Iriana sendiri ya. Karena Bu Iriana itu di dalam sebuah acara itu menggunakan gelar SE dan MM.
SE-nya katanya dari UMS. Nah ini dosen UMS nih, dari teman-teman dosen UMS menyatakan Bu Iriana itu nggak ada, Setahunnya tidak ya lulus. Belum setahun. lulus. Kalau mahasiswa UMS memang dia ekonomi. Nah kan Pak Jogja belum ada datanya. Ya, Pak Jokowi Dodo sendiri juga menyatakan saya menikahi dia di semester 6. Jadilah ya kan confirm ya. Nah, dari SE-nya dari mana Bu Iriana? MM-nya dari mana Bu Iriana? Ini perlu diperjelas juga. Dari muka. Gelarnya dari Mundut kalau saya bilang. Tapi jangan sampai kejadian kayak Gibran. SMA nggak punya ijazah tapi punya gelar BSc dari MDAS yang sekarang lagi rame ya. Yang kita tanyakan itu SMA-nya, karena untuk Wapres itu syaratnya ujian ijazah SMA. nggak ngakuin ya. Yosef, Pak ya SMA 1 Yosef nggak ngakuin. Iya, kepala sekolahnya aja nggak ngakuin. Nggak ngakuin loh Pak, SMA 1 Yosef nggak ngakuin loh. Kalau mahasiswanya dia. Ya, jadi ini luar biasa ini data ini dari tadi kan saya jadi kalau kan sekarang saya ini lagi untuk buku kedua dan ketiga itu memang sedang mengobservasi menelusuri. Nanti kalau misalnya kita Jadi keripik kan jadi keripik. nanti kalau kita bisa konfirmasi ya dengan Mbak Tuti ini yang kenal dengan penjaganya, kita bisa konfirmasinya teman deket ini teman dekatnya Iriana saat kelas sekolahnya Mbak Iriana. Awas. Kita menelusuri jejak almarhum Insinyur Hari Mulyono. Saya Dr. Tifa bersama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak warga asli Solo. Ini di Kampung Lawean, kampungnya konglomerat Solo. Di mana salah satu konglomerat adalah keluarga dari Insinyur Hari Mulyono. Ya. Nah, ini nih rumahnya. Sebesar ini ya Pak Hari Mulyono. Jadi memang anak orang kaya betul. Itu Hari Mulyono ya, jelas. Jadi jati dirinya Pak Hari Mulyono itu jelas banget, asli, bibit, bebet, bobot asli, bisa dirunut ya jejaknya. Beda sama iparnya yang gelap gulita. kita kesulitan untuk cari mana rumahnya, orang tuanya mana, karena ternyata semuanya itu diri ya, termasuk dari kesaksian dari warga Solo, Bu Idayati itu bukan saudara kandung dari Joko Widodo, tapi itu adalah saudara tiri atau saudara angkat whatever lah, pokoknya bukan saudara kandung. Karena Bu Noto Miarjo itu juga menyatakan sendiri bahwa beliau itu bukan ibu kandungnya Jokowi. Ya, dalam beberapa pernyataan ya. Usianya kan jadi 12 tahun. Ya, hari ini berharga sekali ya karena kita memastikan bahwa di Kampung Lawean inilah sebetulnya cikal bakal dari cerita misteri dari seorang Joko Widodo itu bermula sebetulnya. Ya, bermula dan kemudian ini masih berbentuk puzzle yang masih fraktal, masih kacau. Jadi ini kita sekarang lagi sedang merunut bagaimana tuh jejak-jejak itu menghasilkan sebuah gambaran yang utuh. Angelnya angel tradisional dan masih kuno. Sepertinya dulu pernah dibuat filmnya, karena saya lihat syutingnya tapi saya nggak lihat filmnya. Oh ya? Nggak box office, makanya tanya ke FND. Oh coba ya. Pokoknya film tentang sejarah Jokowi. Diawali dari sini kalau nggak salah. Oh gitu. Kemudian kenalan dengan Ya. Kalau Bu Iriana tuh orang mana ya? Kampung mana? Kalau yang Boyolali kan Pak Jokowi. Enggak. Oh Banjarsari, orang Banjarsari. Jelas ya, orang tuanya kan nggak pernah tersebut. Iya. 10 tahun nggak pernah perempatan Paragon. Zaman kecilnya Jokowi saya juga menelusuri di daerah Boyolali namanya ini loh lupa saya Ngemplak ya. Nah, masalahnya kan Jokowi itu ada 8 kan.
Nah itu Ini Jokowi yang mana nih? Jokowi yang asli, tapi ini Ya yang asli yang mana? Soalnya semua juga jadinya asli Giri ya. Roto, aslinya Jokowi itu Giri Roto. Nah, yang Jokowi yang mana? Asli, itu yang asli. Zaman kecilnya Jokowi rumahnya Giri Roto, dan itu memang saya di sana memang agak di ini ya, di warning bahwa itu adalah kampung Palu Arit. Palu Arit. Ya. Palu Arit tahu kan? Nah, Papa Kilo India. Kampung Palu Arit atau ya ini ya dinding tembok ini temboknya Angle kuno. tembok dari Pak Hari Mulyono nih, sekaya ini orangnya ya. Oh iya, sudah. Bayangin ya ini asetnya berapa puluh atau berapa ratus miliar nih kalau sekarang ya. Jadi memang orang kaya. Pintar juga ya Jokowi keluarga itu pemilik ipar. Sayang beliau meninggal mendadak ya, jadi nggak bisa kita tanya. Bahwa dia udah dapat Kuburannya sudah Makam. saya dapat di Gondang Rejo. Benarejo. Kuburan namanya Mundu ya. Kuburan Mundu itu keluarga ya, kuburan keluarga namanya kuburan Mundu, dan di Gondang Rejo Karanganyar itu tempatnya. Saya sudah ada dan memang foto-fotonya saya sudah ada, ini saya Makam bikin keluarga video. berapa? Ya di situ ada yang Natomi Harjo, terus ada. jadi satu dengan bapaknya Natomi Harjo, terus Sujiatmi itu juga sudah jadi satu ya. Saya lihat itu satu ruangan kuburan itu, makam itu ada 5 nisan di sana. Kalau ada orang bisa ke situ ya. Ya monggo. Ya Sentana aja mau minta di sana. Terus ya monggo ayo. Saya bilang gitu. Ayo Mbak Uri ke sana. Kapan ya ke sana? Ayo silakan. Ayo kapan saya siap. Saya bilang gitu. Tapi kalau yang Misalnya saya Oke. Perjalanan. ini ke jadi kan templatnya modelnya seperti ini. Iya, iya. tunarungu ya, mereka tidak keluarga difabel. Ini produknya, Nah, nih lihat ya. produknya pembatik tuli ya. Jadi kelebihan dari saudara-saudara tuli kita itu adalah fokus dan cepat belajar. Karena dia kalau sudah belajar fokus pada satu hal yang sedang dia pelajari. Nah, setelah ekspor dia baru hal yang lain seperti itu. Jadi kemudian banyak karya. Ini juga karya mereka ya, Bu? Iya, kita hanya instruksi aja. Instruksi, misalnya ini kan Indonesia, jadi itu ada ondel-ondel, ada rumah gadang, ada irian itu apa itu misalnya seperti itu. Jadi nuansa Indonesia itu semua mereka yang bisa, kita hanya informasi secara verbal saja. Kalau ini Mas Pantus tadi yang membuat apa namanya karikatur tadi, expertnya dia. Saya dengan Ibu Yuli Mana Keturunan dari Batu Kota. Nih, alhamdulillah kami disambut dengan baik. Jadi kenapa kami berkunjung ke sini? Selain karena kami juga sangat ingin melihat bagaimana sebuah perusahaan itu memberdayakan dari warga negara difabel ya, warga yang ternyata mereka bertalenta sekali di dalam memproduksi batik dan nggak tahu batik tulis ya, seperti sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air melihat ini adalah karya mereka. Ini wayang beber namanya ya. Jadi wayang beber ini menceritakan tentang bagaimana negara Republik Indonesia ini diperjuangkan sampai kita ya menikmati kemerdekaan itu. Karena itu maka saya, teman-teman, ini kami bersama RRT ditambah dengan Bang Refli Harun dari RH Channel, kami memang berkunjung dan kemudian nanti kita akan diskusi nasional. Kita juga berkunjung ke sini sekaligus saat ini kami sedang melakukan observational study, studi observasi tentang jejak masa lalunya Joko Widodo. Beserta juga nanti akan juga mengobservasi tentu saja kepada anak sulungnya Gibran Rakabuming ya, karena ini dua-duanya sama-sama gelap juga. Buku penelitian kami sudah kami bukukan, namanya buku mana ya? Nah, ini sekaligus
sekaligus ini serah terima cenderamata buku Bu Yuli. Ya. Ya, nanti kalau Bang Refli udah kesini, kita ulang. Ya, ini. Jadi ini adalah persembahan kami untuk warga Surakarta pada khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya ya. Jadi kami sudah selesai dan dokumen dari Joko Widodo. Sekarang kami bergerak ini seperti hari ini kami berkunjung ke Solo untuk menelusuri jejak masa lalu Jokowi. Kami membutuhkan data-data, ya, kemudian narasumber primer yang bisa kami mintai keterangannya. Sebab kami bergerak bukan dalam ranah yang lain, tapi kami bergerak dalam ranah ilmu pengetahuan akademik, sehingga harus dipertanggungjawabkan secara data. Dan data itu pun harus akurat, tidak boleh katanya-katanya. Maka kami langsung ke Kampung Lawean. Kenapa Kampung Lawean? Ada dua. Nanti akan saya sampaikan di buku kami ya, Jejak Masa Lalu Jokowi. Satu, karena semua itu bermula memang di titik ini, titik ordinat Lawean. Rencana bagaimana kemudian Joko Widodo itu menjadi penguasa Indonesia selama 10 tahun dan dia rupanya dan kelompoknya itu berminat untuk meneruskan itu dengan anaknya Gibran itu ya. Nah, ada satu lagi tentang jejak. Oh iya, dari ngeblak terus di pinggirnya ini ya di sini biar kelihatan gede, kalau nggak ada orang ukurannya kecil juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Kami sedang berada di makam keluarga Presiden Jokowi. Di situ ada makam Insinyur Hari Mulyono, adik ipar Jokowi, yang istrinya sekarang menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada Ibu Haja Sujiatmi yang sama-sama meninggal waktu Covid ya. Kalau Hari Mulyono nggak Covid 2018, kalau Ibu Sujiatmi itu meninggalnya 2020 25 Maret itu, persis ya, hampir mirip ya, 3 hari setelah RH Channel mengudara 22 ya. Kemudian ada Wijiatno Noto Miharjo, itu ayah Jokowi, meninggalnya juga baru juga, yaitu tahun 2000. Kemudian ada apa lagi ya? Itu yang paling penting sebenarnya, karena Wijiatno dan Ibu Sujiatmi ini ayah ibu yang dianggap sebagai ayah ibu Jokowi. Kemarin kita sudah datang ke kota atau desa masa kecil Jokowi ya. Gitu. Jadi Hari Mulyono ini sebenarnya hitungannya menantu ya. Menantu dari Bu Sujiatmi dan Wijiatno Noto Miharjo. Jadi warga Solo kan menyatakan kalau Ibu Sujiatmi ini adalah ibu tiri dari Joko Widodo. Ya, ada versi yang mengatakan begitu. Itu kalau baca Bambang Tri lebih parah lagi. Jadi Ibu Hidayati itu anak kandungnya Bu beliau. Sujiatmi, tapi Ya. bukan Jokowi, bukan ayah. Jadi ada kemungkinan nggak tahu. Ya, Harus kan dilihat. versinya kan. Coba ke Dokter Tifa coba. Ya. Jadi memang kita ini bukan berkunjung ya, kita ziarah kubur, terutama kepada Insinyur Haji Hari Mulyono. Hari Mulyono ini adalah Kagama, alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang masuk UGM tahun 1980 melalui jalur PP1 ya, Proyek Berhenti 1, Prodi Sarjana. Dan karena beliau ini memang cerdas ya, jadi teman-teman juga menyatakan beliau ini cerdas, jadi lulus tepat waktu, lulus tahun 1985. Nah, beliau lah yang memiliki ijazah asli dari Fakultas Kehutanan UGM. Dan kalau Insinyur Hari Mulyono ini
kemarin kami juga sudah berkunjung ke rumah keluarga besar ya, rumah keluarga besar dari Hari Mulyono yang ternyata mereka ini adalah keluarga konglomerat ya, Pak Hari Mulyono itu. Jadi keluarga konglomerat Solo asli itu tinggalnya di kompleks atau kampung Laweyan. Jadi pengusaha batik ya, pengusaha batik. Dan kami juga kemarin lihat rumahnya itu besar sekali ya, rumah khas dari konglomerat Solo zaman dahulu. Dan kemudian banyak dinyatakan bahwa Hari Mulyono ini adalah teman sejak SMP dari Joko Widodo, dan kemudian akhirnya menikahi adik tiri dari Joko Widodo, Ibu Idayati, yang setelah Pak Hari Mulyono meninggal tanggal 24 September 2018 kemudian dinikahi oleh Anwar Usman, Ketua MK ya, dan kita tahu cerita selanjutnya. Jadi sobat RH sekalian dan sahabat-sahabat seluruh Indonesia, kita di sini bukan ingin kepo atau apa. Jadi saya bersama dengan Mas Roy Suryo kan saat ini memang sedang melakukan studi observasi ya, mengumpulkan data terkait dengan jejak masa lalu Joko Widodo, dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan tentang riwayat pendidikan Gibran. Jadi ini mengkait ya antara Jokowi's White Paper yang berisikan tentang penjelasan mengenai ijazah dan riwayat pendidikan Joko Widodo di UGM, dan kemudian kita lanjutkan dengan jejak masa lalu Jokowi. Jadi kami kesini bersama dengan Pak Dr. Muhammad Taufik ya, ini adalah tim kuasa hukum kami juga, saya dan Mas Roy, dan ini juga lengkap kita tim mencari fakta gitu ya, tim TPF investigasi. Nah kemudian ada yang menarik ya, jadi dari sisi ini agak mundur sedikit, mundur. Kita mau lihat dari sini. Ini kan bentuk makam yang tidak lazim ya. Ini kan bentuk makam yang tidak lazim ya, bahkan untuk orang Jawa sekalipun ini lihat makamnya. Ya. Jadi ini kan bentuk makam yang tidak lazim. Jadi makam ini tersendiri, dan kemudian kalau kita lihat riwayat dari keluarga Pak Hari Mulyono, ya saya sendiri juga punya keturunan di sana ya, ibunda saya itu mereka orang Laweyan itu punya makam sendiri di tengah kota Solo di Kampung Laweyan. Nah ini kan menjadi menarik ya, kenapa Pak Hari Mulyono ini dikuburkan jauh sekali dari Solo, dikuburkan di pemakaman yang terpencil, ini pemakaman desa begitu ya. Kan ini tidak lazim, apalagi ini untuk keluarga dari mantan presiden ya. Kenapa mesti di sini gitu? Jadi apakah ada sejarah dari Desa Mundu? Ini kita di Desa Mundu, Kabupaten Karanganyar, sudah di luar kota Surakarta ya. Dan kemudian makam ini dikerangkeng ya dengan pagar, kemudian dikunci juga. Jadi kalau kita ziarah tadi kita juga doa ya kepada yang dimakamkan di sini. Tapi kan kita nggak bisa masuk gitu untuk berziarah dengan dekat. Jadi ini nggak lazim ya. Jadi ini nggak lazim. Jadi cukup misterius juga nih. Di Jawa memang orang kalau Jawa asli itu memang masih pakai cungkup nisan seperti itu ya. Kalau orang Jakarta nggak pakai, cuma pakai rumput aja. Tapi kalau di Jawa kan memang masih pakai cungkup nisan begini. Tapi ini situasi pamijan namanya tuh. Jadi penguburan keluarga seperti ini, apalagi di ada ininya ya, apa tuh namanya, ada gemboknya begini, kan nggak lazim. Jadi apa tuh? Nah sekarang yang saya mau sampaikan adalah beberapa saksi kami yang kemarin ketemu di Kampung Laweyan itu menyatakan bahwa Ibu Sujiatmi ini adalah ibu tiri. Ada lagi versi yang mengatakan ibu angkat. Kalau ibu tiri kan konsepnya adalah Pak Wijiatno Notomiharjo ini berarti dianggap sebagai bapak kandung dari Joko Widodo. Lalu kemudian Ibu Sujiatmi ini adalah salah satu dari istrinya Pak Wijiatno Notomiharjo gitu kan. Kalau konsepnya adalah Joko Widodo itu bersaudara tiri dengan Idayati dan adik-adiknya. Nah tetapi kalau angkat beda lagi. Berarti kalau angkat artinya Pak Wijiatno Notomiharjo dan Ibu Sujiatmi ini bukan ayah kandung dan bukan ibu kandung. Jadi Idayati ini adalah adik angkat ya. Nah ini ada versi yang lain. Terus yang menarik adalah tanggal kelahirannya dari Pak Wijiatno Notomiharjo dan Ibu Sujiatmi. Ini juga menjadi perdebatan atau diskusi dari para netizen ya. Pak Wijiatno Notomiharjo ini lahir 30 Desember 1940.
Sementara Pak Joko Widodo itu lahir 21 Juni 1961. Ya, berarti Pak Wijiatmo ini seandainya dia adalah bapak dari Jokowi masih berusia 19 tahun ketika itu. Kan nggak lazim ya bapak 19 tahun. Kemudian kalau Ibu Sujiatmi ini juga lahirnya 15 Februari 1943. Jadi muda sekali. Kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy ya, bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Sambung. Ya jadi ada ibu sambung, ada ibu tiri, ada ibu angkat ya gitu. Nah, kalau sama kita ibu-ibuan. Jadi kalau kita ambil hipotesis dari Bambang Tri, kan kalau Bambang Tri punya versi sendiri. Jadi ibu kandung dari Joko Widodo atau ibu Joko Widodo namanya Yap Mei Hua yang kemudian meninggal tahun 2018 Ada yang menarik. di Singapura. Satu pengumuman yang menarik. Ini tulis mohon kunci makam jangan dirusak. Yang mau ngerusak ya sopo ya kan? Berarti sering dirusak berarti ya kan? Tulisannya mohon kunci makam jangan dirusak. Mana sih tulisannya kok bisa-bisanya di Terawang gitu? Namanya juga detektif. Oh, bukannya mohon dititipkan Pak RT kuncinya. Pak RT. Ada lagi. Ya, sekali lagi nih saya fokus ke Pak Hadi Mulyono ya. Pak Hadi Mulyono itu menurut tetangga-tetangganya beliau di Kampung Lawean yang kemarin kami ketemu itu punya 6 saudara kandung. Jadi ada siapa disebut begitu ya, ada Mbak Ida, ada Mas Kentu, ada Mas Kentut segala macam. Nah, dan kemudian keluarga mereka adalah keluarga berada, keluarga kaya raya. Nah, lazimnya itu mereka punya makam sendiri dan makamnya itu memang di Kampung Lawean itu. Jadi menjadi sangat aneh ketika kemudian Hadi Mulyono dipencilkan ya, ketika wafat dipencilkan ditaruh di makam yang notabene mereka ini bukan saudara-saudaranya gitu. Ini kan unik ya, ini ada sesuatu misteri kalau menurut saya. Tapi ini baiklah, ini investigasi kita, observasi kita menjadi penambahan dari data-data yang nanti akan kita kumpulkan dan kita analisis. Metadata yang kita dapat kita analisis nanti insya Allah mudah-mudahan menghasilkan sebuah simpulan yang cukup sahih ya untuk kita angkat. Putar sini. Ya. Diputar. Ya. Dari ke belakang. Ya Sobat RH, ini makam ya terpencil di sebuah desa. Desa apa tadi? Mundu. Iya. Iya. Dan di sini ada makam Insinyur Haji Hari Mulyono. Sebentar saya zoom. Iya, karena kita tidak bisa masuk ya, terkunci dan perlu kata sandi untuk masuk ke dalam. Nah itu makam Insinyur Haji Hari Mulyono. Dan di sebelahnya ada makam, sebentar, maaf. Itu guys ya, saya datang bersama Roy Suryo. Ya, makam Ibu Haji Sujiatmi binti Wirorezo. Dari sisi tangga sih masih ada masih bisa terjadi. Sari. Dan ada makam anak kecil itu. Siapa Yang meninggal pada saat
kecil lah kalau punya tempat lain. Oh. Mungkin anaknya kali ya. Siapa itu? Nggak kelihatan. 21 kok tadi jadi umur 19 tahun sih. TKP gitu. Dan di sebelah makam Insinyur Haji Hari Mulyono ada pemakaman umum ya, warga setempat. Desa Mundu. Wah, merinding juga ya. Enggak. Iya, makam ini terpisah ya. Iya, berada di antara pemakaman umum dan pemakaman Insinyur Haji Hari Mulyono ini terkerangkeng ya, dan kita tidak bisa masuk ke dalamnya, jadi terisolasi. Kita tanya sudah. Ya sudah, foto-foto udah lengkap ya. Nanti kita bikin giru. Itu dimundurin ya, Bang? Dimundurin. Tunggu dulu apa? Itu apa? Ya, oke, untuk Sobat RH sekian, terima kasih, sampai sini dulu. Kita ingin menuju ke tempat yang lain. Langsung ke Malang? Langsung? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.